V Harahap. Halo V, dari Kristen ya kayaknya ya. Assalamualaikum Bang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Silakan. Maaf. Pasti gabut ini. Enggak, aku enggak gabut. Aku cuma pengen disapa sama Bang Zuma. Iya Bang V. Selamat malam. Hei Bang Zuma. Lalu apa dong? Aku perempuan. Oh iya, sorry. Kirain perempuan tadi. Aduh, maaf. Kok perempuan? Iya Masya perempuan Allah. Bang Zuma. Kok Bang Zuma? Iya, makanya saya minta maaf. Tadi kupikir perempuan, Bang. Sorry, maaf. Abang, aku perempuan. Tadi abang nyapa aku abang. Iya tahu, karena gambarnya perempuan, makanya kupikir perempuan, Bang. Sorry, maaf. Aku gimana sih? Aku memang perempuan Bang. Ya Allah. Oh, perempuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim ya Karim. Tadi kupikir perempuan loh. Masya Allah ya. Semangat malam Mbak Vi. Masya Ya, Bang Allah. Zuma. Udah aku bisa tidur kalau gitu. Makasih Bang Zuma. Ya sama-sama. Sorry ya bercanda. Ya, makasih semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vi yang baik hati. Barakallah. Ini yang di bawah kecengengesan aja nih. Laskar api ya. Dikit-dikit ketawa. Hahaha. Ntar giginya kering. Saya lucu tadi itu rumah sakit ikut masuk ke sini. Dindar Diansa mana? Mana beliau? Nggak apa-apa, nggak usah diturunin. Maksudnya katanya, mungkin dia kick dirinya. Gara-gara gak ada oten, stres dia kick dirinya sendiri. Dindar Diansa naik. Udah biarin Bang. Astagfirullahaladzim. Gara-gara Oten stres kita ikut ke stres ini ya Allah. Hambamu ya Allah. Host naikkan host. Dindar Diansa naikkan. Mbak Mbak Vi Vi di mana rupanya? Aku Pertanyaannya kok di sama. Jakarta Bunda. Bang Zuma aku di Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, kalau main ke Iya, Jakarta iya. kabarin ya. Siap. Saya kepental Gurunda. Tadi ngecek profilnya si V ini kepental. Asem. Ya Allah, ngecek akunnya si V kepental, asem. Ya ampun, aku bahagia banget lu bisa naik. Ya ampun, dari tadi aku manggil Bang Zuma. Oh ya, aku nggak dengar. Emang manggilnya di mana tadi? Di chat. Walah, Typing. mana bisa didengar kalau di chat. Ya terus manggil di mana dong Bang Zuma? Kan di chat doang. Iya juga. Iya betul. Ya betul. udah inbox. Tapi yang di bawah ini kenapa sampai giginya kering tuh yang di bawah tuh Laskar Rapi tuh. Apa pada ini di bawah ya? Bang Ardian Iya. Di bawah ya. ngeliat Kegeeran. profil aku ya. Disangkain aku nyaru ya. Iya, aku Nyaru apaan nyaru? Nyamar. Nyamar. Oten nyamar. Oh nyamar. Iya, Makin nyamar. gitulah. heeh. Doain aku pakai hijab lah ya. Halo, assalamualaikum Amin. Pak. Amin. Waalaikumsalam. Yuk. Waalaikumsalam. Ini izin menanya untuk perwakilan dari Sumatera Selatan udah ada Bang? Api Bang. Sumatera Selatan. Lampung nggak? Sumatera Selatan tuh ikut Lampung ya? Palembang Bang, Palembang. Oh apa gabung sama Lampung ya Bang? Enggak, provinsi soalnya ini. Provinsi ini yang diambil. Oh sudah ada. Sudah. Silakan gabung Api. Gabung daftar ya. Oh iya ya Bang, oke siap. Oke, thank you. Alhamdulillah. Apa? Hanya ingin mendoakan untuk semua gurunda, semoga Amin. dakwanya dipermudah, diperlancar. Amin ya Allah. Amin ya Jangan Rabbal. sampai ke bawah emosi untuk oten-oten ya Bang. Oke, itu aja Bang ya. Makasih Bang Raka. Bang, oke. Iya, izin menurunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. V
Gimana? Masih mau di sini? Mau. Aku nggak tidur ini. Mau aku. Nggak bisa nurunin cewek, hostnya aja lah. Jangan berdosa aku kalau diturunin. Berdosa kalau nurunin Nggak aku. berani aku. Ya ampun aku Tadi yang jadi tidur. Terzuma-zuma ini aku. ya Allah ya Karim. Ini yang dibawa kenapa giginya kering nanti? Dari tadi tertawa terus. Ini ada I am Shadow. Selamat malam. Yang Sedo itu bukannya bulu mata palsu ya? M Shadow. M Shadow. Silakan M Shadow. Dibuka mute-nya. Ya, dibuka mute-nya. Bang, ngomong nggak? Aduh, nggak ngomong. Ya udah, aku turunin ya bang ya. Aduh, kabur duluan dia. Nah ini kayaknya Kristen ini. Kita cek ya. Yasmin, Kristen ya? Ini Waalaikumsalam. Muslim dia. Aduh. Waalaikumsalam. Bang, mau tanya bang, karena aku tinggalnya di Eropa, banyak teman-teman aku yang ikutan Natal. Kalau Natal ikutan Natal, kalau Ramadan atau puasa ikutan puasa. Itu hukumnya gimana bang? Soalnya kan saya juga tahu ya. Jadi saya mau tahu hukumnya itu apa? Apakah saya juga berdosa karena nggak ngasih tahu atau ya cuman itu aja sih bang, mau tanya aja. ya silakan Dek. Siapa yang ini? Siapa yang Banyak orang-orang teman-teman saya dari Indonesia yang tinggal di Eropa, itu banyak yang Muslim. Tapi kalau kayak begini, kayak Natal gini ikut-ikutan Natal. Kalau puasa ikut-ikutan puasa. Itu kalau saya sendiri yang ngasih tahu itu kayaknya bukan takut sih bang ya. Tapi kalau kan kita tinggal di Eropa itu hidupnya masing-masing lah. Tapi gimana itu anunya hukumnya ke saya gitu bang? Apakah saya juga ikutan berdosa karena nggak ngasih tahu atau ya itu aja sih mau tanyain. Iya, sebenarnya kalau ada kemungkaran seperti itu dicegah ya dengan perbuatan. Kalau nggak bisa dengan perbuatan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan ya didiamin. Dalam arti kata mungkin ada hal yang menyebabkan kita tidak bisa menyampaikan, takut marah atau mereka tersinggung. Iya, itu dia bang, karena kan nanti takutnya dibilang ya munafik lah, sok tahu lah. Yeah. And itu yang dijaga sih sebenarnya. Tapi kalau ngelihat itu kayak bukan sakit hati tapi kayak munafik banget gitu. Tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih tahu gitu. Iya, artinya kalau memang ada hal yang merintangi untuk mengatakan, ya lebih baik diamkan aja. Oke. Diamkan aja daripada jadi melahirkan satu permasalahan baru kan gitu ya. Enggak ya. Ya, tapi upayakan mencari jalan bagaimana bisa menyampaikan dengan cara yang baik, yang kemudian tidak membuat orang tersebut berdosa atau tersinggung itu. Oke. Baik Bu Yasmin, sekiranya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Eke izin nurunin ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Atau mau masih ada Bu Yasmin? Waalaikumsalam. Oh sudah, oke izin nurunin Eke ya. Iya. Oke. Di sini ada Ardi, namanya sama gua. Ardi, Islam apa Kristen? Islam. Oh, buset Islam. Ada yang mau disampaikan bang? Ada waktu kurang lebih 2 detik, silakan. Oke, saya mau tanya sama Bang Zoman nih. Ya. Ini kan ada beberapa kejadian yang kita lihat di TikTok tentang pembahasan
soal agama nih. Apakah itu termasuk ajaran gimana tuh Bang? Maksudnya gimana deh? Maksudnya kayak semacam pemberian ajaran untuk apa ya? Ada beberapa tuh orang kurang menyikapi dengan penjelasan. Maksudnya Kayak semacam metode mengajak, penyampaian. kayak semacam mengajak umat Muslim kayak semacam biar percaya kepada si itu di samping itu. Itu dia, memang di dalam kitab mereka ada perintah untuk menyampaikan Injil kepada seluruh makhluk. Artinya ada sesi di mana mereka diperintahkan untuk menginjili umat Islam juga. Menginjil dalam arti kata mengajak umat Islam kemudian untuk masuk ke dalam agama mereka. Karena itulah kemudian api ini dibentuk untuk membentengi akidah umat Islam, utamanya yang awam, untuk tidak terperdaya dengan ajakan orang-orang yang menyembah kepada sesamanya manusia. Makanya sosmed ini kita jadikan sebagai wadah untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita diperintahkan menyeru manusia dengan kepada Allah, kepada jalan Tuhan dengan hikmat dan pengajaran yang baik. Itu juga Bang, kalau misal nih kita habis melihat pembahasan tersebut, apakah dosa apa sih yang bakalan kita terima ketika kita mendengar penyampaian beliau, misal dari penyampaian di agama di samping ini, terus mereka masuk ke dalam itu, apakah dosa besar apa yang mereka dapatkan begitu? Siapa yang berdosa? Yang kalau semisal dalam kita nih agama Islam terus melihat penjelasan mereka, terus kita terjun ke dalam agama tersebut. Ya murtad, artinya kafir dia jatuhnya. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang mendengarkan dan memang itu tujuannya kan, makanya Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, itu mereka kan mengajarkan menyembah kepada selain daripada Allah. Nah, setan maunya apa? Apakah setan maunya kita menyembah pencipta langit dan bumi yang benar, atau setan maunya supaya kita itu tidak menyembah, supaya setan memiliki teman di neraka? Kan gitu. Baik, Bang Arti, saya pikir sudah cukup ya. Mungkin dengan ya. Makasih ya Bang Arti, izin nurunin ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya, Fe ya. Izin nurunin ya, Fe. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih ya, Fe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ya, sini ada. Dadah. sama-sama Mbak V, dadah. Di bawah jangan cemburu ya, aku naik. Iya. Jangan cemburu katanya. Ada yang marah di bawah soalnya tadi Gurunda, banyak sekali yang marah. Fe turun gitu. Yang bilang jangan turun, tunggu 2 hari katanya. Oke, Ya, makasih salam Fe. Ya, Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Gimana turunnya? Gini caranya. Nah, udah. Udah belum? Belum turun. Secantik suaranya Mbak Pi itu cantik ya, secantik suaranya lah. Bang Sari Bayau, selamat malam. Kristen atau Islam, Bang? Sari Bayau ini kayak orang Makassar saja. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar ini kayaknya 60 antrian di bawah ini pada muslim semua kayaknya, hotel pada kabur mungkin. Silakan Bang, ada yang disampaikan sebelum turun. Silakan Bang. Sedikit mungkin ke Bang Suma. Wah, sama-sama orang Makassar kayaknya. Cuman saya sudah Iya. domisili Kota Kendari, Bang Suma. Allahu Akbar. Iya. Gimana, Sedikit saya memang ada beberapa sih yang saya dengar dari beberapa apologet ataupun dapat dari YouTube itu Pak. Saya agak-agak sampai hari ini agak sulit untuk menemukan jawabannya pakai dalil dari keislamannya kita.
Ini mengenai tafsir surah Yasin ayat 14, tafsir Ibnu Katsir. Nah itu kan saya lihat apologet ini mencari legitimasi mengenai Paulus itu dalam tafsirnya Ibnu Katsir ini tuh. Nah cara jawabnya ini Bang Suma, kita kalau pakai dari Al-Quran itu kira-kira seperti apa Bang? Iya, baik. Jadi yang pertama ketika dikatakan itu untuk Paulus gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan diri Rasulullah. Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, musaddiqan lina yadaihi minat Torah, wa rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Itu ada di dalam Al-Quran surah As-Saff. Nah kalau Paulus mengajarkan tentang Isa sebagai Rasul Allah dan Isa mengajarkan akan datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Quran surah Yasin ayat 14 benar mengajarkan tentang Rasul yang bernama Paulus. Tapi kalau ternyata Paulus di Kristen tidak mengajarkan akan datangnya sosok Nabi bernama Nabi Muhammad, maka yang dikatakan di dalam Al-Quran surah Yasin itu bukanlah Paulus. Itu aja poinnya. Kalau Paulus yang mereka ajarkan, yang mereka imani sebagai Rasul, tidak mengajarkan kedatangan Rasulullah, maka itu bukan bulus yang dimaksud di dalam tafsir surah Yasin yang tadi. Tetapi mereka hanya ingin mencocok-cocokkan aja supaya Rasul mereka itu dianggap ada, dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dengan kata lain, mereka mengais-ngais pelampung ketika kemudian Paulus tidak mendapatkan dan tidak ada legitimasi jelas dari Yesus itu sendiri. Demikian Bang. Baik, Masya Allah, jawabannya luar biasa sekali Bang Suma. Cuman Insya Allah Bang Suma, apakah memang benar bahwa di hadis-hadis Nabi Muhammad sendiri memang tidak pernah, apakah memang tidak pernah menyebutkan si Bulus ini atau Paulus ini? Nggak pernah. Oke. Rasulullah tidak pernah menceritakan tentang sosok yang datang Israel sebagai utusan untuk Romawi Yunani, itu nggak pernah. Sedangkan Paulus mengaku di Galatia 1:16 dia diutus kepada orang Romawi, itu nggak ada. Rasulullah nggak pernah mengajarkan itu. Oke, baik. Tadi di surah apa tadi, Bang Suma? Surah As-Saff. Ayat? Iya. Ayat berapa itu ya? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saf. Wa iz qala Musa liqaumi. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Wa iz qala Isa bin Maryam. Iya, insyaallah. Ayat ke-6. Saya kira cukup. Oke, baik. Bisa ketemu jawaban yang pakai dalil dari Al-Quran gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak Bang Suma. Sama-sama sahabatku, barakallahu fiik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini ada Bang Jauhed. Selamat malam Bang Jauhed. Dari Kristen atau dari Islam? Dibuka mic-nya dong. Ngomong dong, Bang. Oh, Bang. Oh bang. Kok nggak ngomong? Itu mute-nya udah dibuka. Coba ngomong Bang. Bersuara. Ya udahlah, izin nurunin ya Bang. Makasih.
Oke, di sini ada Bang Arfan Haras. Oh, ini Muslim ini. Ada apa Bang? Assalamualaikum Bang. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Izin Bang Zuma menginfokan Aldo Mu'alaf yang di Gorontalo Bang. Beliau sih sudah berkoordinasi dengan saudara Muslim kita yang di Kalimantan. Namun beliau masih ragu dan masih bimbang bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya beliau yang ada di Manado. Seperti yang pernah Ustadz Sugi katakan kan, Pak De Sugi, walaupun orang tuamu sudah tidak seiman kan, tetap kita harus menghormati mereka kan, seperti itu ya. Artinya dan saya menyarankan sih, sorry nih tadi agak ketiduran sedikit jadi suaranya, saya sih menyarankan kalau bisa apakah udah bisa langsung gabung ke API, jadi nanti di grup API bisa dikasih masukan seperti apa gitu ataupun bisa bergabung di komalnya Bang Zuma gitu untuk bisa mendapatkan masukan lagi gitu kan, karena kan pantauan kita itu di sana juga memang belum ada gitu. Dan alhamdulillah untuk saudara saya nanti mau coba masuk ke komalnya Bang Zuma, nanti saudara-saudara kami yang di Jalan Kalimantan Gorontalo akan bergabung di API Pak. Jadi insya Allah mungkin menjadi pioner di sana yang bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, insya Allah. Dan Ya, lanjut Pak. Iya Bang Zuma. Dan kebetulan di sana ada Bang siapa itu yang dari Manado juga sudah masuk Islam duluan, dan di sana sudah menjadi guru ngaji yang nanti Aldo akan kolaborasi di sana, akan muzakarah di sana. Nanti. Iya, intinya sih itu. Artinya besok dia baru sunat, insya Allah pasti sunatnya besok. Karena hari ini infonya dokternya dari Polda kan, jadi karena ada kesibukan besok sore Mas Aldo sunat. Insya Allah mohon doanya dari Bang Zuma dan sahabat Zuma semua. Amin. Dilancarkan sunatnya. Itu aja sih Bang Zuma yang dari saya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Ya, makasih Bang Arfan atas infonya. Makasih Bang. Semoga dilancarkan semuanya, Masya Allah. Amin ya Allah, amin ya mujibah sa'ilin. Ya, makasih. Izin menurunkan ya Bang. Siap Mas Ardi. Ya. Oke, terima kasih Bang. Sehat selalu. Ya, sehat Salam. selalu. Yuk. Baik, di sini ada tidur. Tidur. Bro. Bro, kok tidur? Lama antri. Kok ngorok, Bro? Kelamaan ngantri dia, kasihan. Turunin kasihan. Ya udah. Izin menurunkan yang Bro ya. Oke. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada aja. Ya Allah. Tidur dia sampai ketiduran ya. Mohon maaf teman-teman karena memang banyak teman-teman. Oke, kita sapa ya. Di sini ada Roberto. Silakan Roberto, dari Islam kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya silakan Bang Robin karena udah naik. Teman-teman yang naik mohon izin ya, saya infokan. Izin didulukan yang Kristen dulu, yang Islam. Ya mohon izin. Enggak, maksudnya yang di bawah kok. Yang di bawah mohon izin ya, teman-teman. Makasih ya. Lanjut Bang Robin. Moderatornya nggak bisa bedakan Islam Muslim, para moderator. Silakan Bang Robin, silakan. Iya, saya mau itu sama Ustadz Sugi mau dimarahin biar semangat. Semangat saya sedang itu kurang. Kenapa sih? Sedang
Oh, kenapa mau Kenapa, dimarahi? Bang Kenapa? Roberto? Biar apa namanya? Biar semangat lagi gitu kan. Sekarang lagi sedih-sedih. Kasihan. Hmm. Jadi putus Apa cinta. ceritanya, Bang, sadis. filmnya? Bukan apa namanya? Minta kasih kata-kata semangat itu dari Ustadz Sugi. Itu ada gurunda. Ya boleh juga. Jangan saya. Akhi Sugi bangun. Enggak, soalnya Akhi Sugi. Ustadz Sugi itu bikin apa saya kan. Salam saya Emang dari kenapa, perkenalkan Bang? dari Emang kamu kenapa, Bang? Apa Nggak tahu, imanmu drop atau kau putus cinta atau apa? bukan putus cinta bukan, tapi itulah sejak lihat Komal ini kalau Ustadz Sugi yang ngomong semangat gitu kan. Wow. Iya. Pak D. Oh. Pak D bangun. Oh, diomelin dulu sama Pak D. Iya, pengen diomelin sama Ustadz Sugi. Itu pengen diomelin. Ayo Pak. Kenapa, Bang? Ya. Iya, nggak tahu. Setelah berapa hari ngeliat Komalnya itu, setiap Ustadz Sugi ngomong, semangat saya Mimpi. berlebih itu. Abang Islam Kristen, Bang? Islam. Oh, Islam. Astagfirullahaladzim. Iya. Orang. Ya biar semangat aja. Iya. Minta motivasi. Akhi jangan di mute, Akhi. Akhi jangan di mute. Pak Desugi kenapa mute? Disuruh kasih semangat dia mute. Sama Bang Kasih Egel semangat. ini. Lagi teleponan sama Bang Egel. Jangan di Lanjut, mute. yuk. Loh, kok di mute lagi? Saya turunin loh nanti Bunda Rahma ya. Kok Bunda Rahma? Sorry. Bercanda Bunda. Dia mau pencerahan Pak D. Iya. Dia mau pencerahan. Mau dimarahin sama Pak Desugi nih. Minta dimarahin gitu. Biar semangat saya menggelora lagi gitu kan. Sama aja, sama saya aja Pak. Mau sama Enggak saya. Bunda Rahma yang Bunda Rahma aja yang maju, Bunda Rahma. marahi Bunda Rahma. Nggak ada. Marahi Bunda Rahma. Tunggak sudah menunggak KPR-nya, belum bayar. Gini Sama Bang. saya aja, Pak. Saya kan gini, orang tua laki-laki biasanya ngasih motivasi sama saya kan. Sekarang beliau kan sudah meninggal. Jadi kalau beliau marahi saya itu semangat saya muncul lagi gitu. Oh iya karena Pak D yang dituakan. Jadi, silakan. Bang Zuma aja Artinya mana-mana Bang Anda Zuma. juga mau Anda saudara kita juga mau supaya Pak Desugi juga meninggal gitu. Bukan. Saya lihat katanya Pak D itu tegas gitu kan. Tegas memarah itu yang marah. Saya nangkapnya itu siapa yang marahi Anda itu mati meninggal. Anda mau enggak Pak D? Bukan kayak gitu maksudnya Bang. Parah itu benar-benar Tua parah. yang ngasih motivasi gitu kan. Saya Boleh juga. menganggapnya Ustadz Sugi itu sebagai orang tua yang bisa memarahi adiknya atau anggaplah anaknya gitu kan. Dasar kok kurang ngajar, bukan begitu ya Pak? Iya. Bisa jadi gitu kan biar semangat lagi. Kasih kata-kata aja lah Pak D Sugi biar Ini yang sabar. Ini yang di channel Sugi atas nama Godfrida Endang Kuntari. Kalau mau bersyahadat silakan masuk ke TikTok, cari TikTok Bang Suma 02 gitu. Jangan masuk ke YouTube di sana. Adatnya di TikTok. Lanjut. Dia turun kasih jaringannya. Iya. Belum dimarahi udah turun. Ada Superman Stanley. Ini pasti Kristen ini, saya yakin ini. Stanley Kristen kan? Kristen. Iya, Kristen. Stanley Doer. Kok namamu Stanley Doer? Oh, bukan. Doer. Stanley ini Kristen kan?
Ya, Kristen Bang. Iya. Kristen. Oke, tunggu dulu, diam dulu Sani. Timotius Kristen juga kan? Iya. Iya, oke, sip. Oke, ya gini dong biar semangat. Lanjut, silakan. Bukan Timotius yang punya utang ini sama saya. Oh, belum apa-apa fitnah ini. Muslim macam apa kau itu? Enggak, dulu ada atas nama Timotius. Janji saya sudah, jangan motor. fitnah begitulah, memalukan kamu itu. Iya, ya udah nggak sama. Santai mau kau kapan? Tenang aja, nggak usah jadi- marah-marah. Kayak menakutkan aja. Jangan memalukan Islam lah. Dulu ada penyembah manusia Iya, jangan bernama memalukan, Timotius. jangan bawa-bawa. Sudah. Anda itu saya Memang ini dia penghujat ini, penghujat dia nih. Utang, Suaranya utang. penghujat memang dia nih. Hujat saya tendang kulitnya nanti ya. Nah, Tendang aja kalau takut. kok kalau Penghujat takut memang. gimana? Itu muka kamu. Ya, mari kita ada diskusi, masuk, dikasih utang itu Timotius. bagaimana? Itu modal Kita apa diskusi kamu itu? aja. Begitu kan modal orang-orang Timotius. Muslim itu. Seperti itu kan. Ngomong. Moralnya Oh, begitu. iya. Woi, Diskusi aja. diskusi. Ayo. Diskusi, yey. Timotius, angkat tema yuk, biar nggak gila permanen. Aduh, Ayo. orang bejat kok ngebikin tema. Udah familiar suaranya nih, penghujat dia familiar. Pokoknya kalau Gurunda minta diturunkan, saya tendang silitnya Gurunda. Saya siap-siap ini. Saya siap-siap ini Gurunda. Tendang muka Mana kau tak tadi? tempeleng kamu tendang saya, kamu tak tempeleng. Ya. Mana tahu masih bisa diwara. Ayo kita angkat tema saudara Timotius. Tema yuk. Bebas mau tema apa? Lebang Oke. papain tore ki gula matura. Tema. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu ulang tahun gitu? Yuk. Apakah langit dan bumi itu ulang tahun? Ya silakan berasumsi, silakan. Kamu kan penyembah asumsi ya. Nah, silakan Loh, bikin kok asumsi jadi karena kamu emosi itu saya lah. yakin kamu itu hanya otak kamu hanya Jangan asumsi. emosi. Tuhan kamu hanya asumsi. Jangan emosi. Tuhan kamu kan Diam, tikus, kan? tikus, Jawab aja. tikus, diam. Asumsi yang asumsi. Kalau Tuhan saya diterangkan di dalam Al-Quran, ya, itu seirama dengan apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam kitab Saudara. Amin. Ada umat Islam percaya Paulus. Amin amin. 1 Timotius 1:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk ke dia di sini adalah Allah Tuhanku, bersemayam dalam Di mana Paulus pun mengakui tidak Allah pernah itu? melihat dia dan Teologi dulu, asumsi. diam dulu gantian. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Piri dan tidak seorang pun yang pernah melihat dia. Tidak ada ulang tahun bagi dia. Karena tidak. Oke, nah sekarang coba Anda terangkan tentang ulang tahun itu kayak mana ceritanya? Kok dia nggak bisa duduk di 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Silakan. Yang saya pertanyakan itu Bang ya, bagaimana ada Saya pencipta tidak. yang nyata? Saya tidak. Iya, saya bertanya begini. Iya, Anda saya jawab. jelaskan Tuhan. Iya, saya jawab. Anda Kenapa jelaskan perempuan? Tuhan Anda. Jelaskan Tuhan Iya, Anda saya yang jawab. ulang Kenapa kayak tahun. Ya udah, yang ulang tahun silakan. Saya pertanyakan kepada Anda, kalau ada Jadi bertanya, Iya, saya bertanyakan. Betul, saya Tuhan jawab di Anda. sini. Aduh, kayak perempuan. Jelas. Aduh, jadi perempuan ulang aja dah pakai konde aja, pakai konde. Kalau di Madura, kamu dipakein rok, ya. Kalau mulut seperti kamu, itu di Madura dipakein rok, ya. Apa sih? Benja anu Madura. Engkau orang Madura kia. Itu cower ya, istilahnya cower. Dipakai rok. Orang bicara dipotong. Benja macam Madura. Ki anak bangki, kulo Madura. Madura di mana kakek? Makassar kulo. Makassar di mana? Ngandeja. Sherlock.
Anak maka saya lokek sampean nyari masalah. Takwa ben Edima Madura. Edima Madura beda penyembah manusia. Kucluk lanjut Gurunda. Madurasi kasih beda nang Madura semakin ki. Anak apa sampean mak todus. Gurunda udah wes. Agama Kristen. Tak usah todus. Dialah satu-satunya yang Tuhan saya tidak pernah mati, Tuhan Anda mati. Bersemayam dalam terang yang diri, Tuhan saya tidak pernah terhampiri. Tuhan Anda bukan hanya dihampiri mulutnya. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan ini baginya lah kuasa ya saya. Makanya tidak ada ulang tahun saya. Karena Tuhan kamu jelaskan hanya asumsi. Jelaskan Tuhan kamu bukan tahun itu, silakan. Dia mengaku sebagai pencipta. Silakan dia mengaku sebagai pencipta yang nyata. Kemana dia kalau dia memang pencipta yang nyata? Jangan dulu. Jangan berasumsi. Sudah, kamu kalau ngomong hanya berasumsi, ya. Teologi Anda hanya teologi asumsi. Ya. Kalau memang bukan asumsi, nyatakan Allah kamu itu bahwa ada. Ya. Tendang aja pantatnya. Ada enggak arah kamu itu? Putus-putus. Kenapa putus-putus bahas Tuhan? Kenapa aku bahanmu? Nomor 6. Iya. Oke, baik. Oke, diam. Tuhan kamu itu asumsi. Itu giliran saya. Giliran saya. Anda malu. Giliran saya. Memalukan. Timotius nomor 16. Satu-satunya takluk kepada maut. Takluk berarti dia bukan makhluk, tidak asumsi itu. Tapi memang ada. Dengan maut. Siapa yang takluk dengan maut? Yesus mati. Kamu berasumsi lagi. Siapa yang takluk dengan maut? Orang gila ini nanya. Yesus jadi mayat. Hanya bisa berasumsi aja. Yesus jadi mayat. Ya. Tuhan kamu itu hanya berdiri di atas dongeng. Kopla juga ini Timotius ini. Di mana ada kebenarannya? Tidak ada. Jawab dulu. Yesus jadi mayat. Betul nggak? Putus-putus Gurunda. Mengalahkan maut. Bukankah begitu sayang? Putus-putus Gurunda. Yesus di mayat. Betul. Dia bangkit mengalahkan maut, Pak Capam. Oke. Sekarang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Gak usah lari kemana-mana. Saya tanya Tuhan kamu. Memangnya Tuhan kamu itu Tuhan asumsi kan? Tuhan dulu. Kalau Tuhan kamu Abraham, Ishak, Yakub. Coba bicara Tuhan kamu itu. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mati. Itu kenapa hanya bersembunyi aja? Bersembunyi di balik. Tuhannya Ishak dan Yakub. Kan begitu. Tuhannya Abraham dan Yakub. Apakah pernah mati? Bahwa Tuhan kamu hanya bersembunyi di balik umat-umat seperti kamu dengan nabinya, yang dia sebut nabi, yang mengaku nabi. Begitu kan? Siapa? Lalu siapa terangkan di 1 Timotius 6 nomor 6 di balik ya fiksi-fiksi yang dia bangun dari cerita-cerita nabi yang mengaku nabi dan umat-umatnya yang seperti kamu. Betul nggak? Oke, baik. Lalu siapa Tian? Satu-satunya siapa? Mana lagi kamu? Aduh, semua. Gila ini. Lalu siapa satu-satunya itu orang gila naik. Nggak usah naik yang gila ya. Ini putus-putus Gurunda. Putus-putus Gurunda. Putus-putus terus ya dari tadi ya Gurunda ya. Cek Gurunda, monitor Gurunda. Tuh kan, nggak kedengeran kan? Bunda Rama, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Stanley, selamat malam Stanley. Apa yang disampaikan Stanley? Ada yang mau ditanyakan sama Bang Suma, cuman kayaknya lagi gangguan. Oke. Tunggu dulu ya Bang Seni ya. Iya. Bentar. Nah, gini Bang Seni ini sopan gitu loh. Kayak tadi nyerocos.
Orang stres. Stres emang. Memang tadi itu penghujat sih. Dari tadi yang naik semua kayaknya lupa bawa otak waktu naik di Komal sini tadi yang dari Ya. saya pantau-pantau. Wow. Makanya itu. Datang hanya Ini, untuk hujat-hujat kita aja. cek. Aku naikkan lagi ini. Nggak ada orangnya. Ya udah aku naikin lagi. Ini yang minta banyak banget tuh teman-teman. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim yang saya mohon dimaafkan dengan sangat. Ini kita dari tadi belum dapat sama sekali teman-teman dari Kristen gitu loh. Coba kita cek di sini. Stanley nih bagus, Stanley mudah-mudahan bisa Ya, diskusi. oke. Excelmu ini Kristen apa Islam ya? Excelmu Kristen apa Islam, Bang? Baik, selamat malam semuanya. Kristen ya? Ya, Kristen. ya. Iya, pas berarti gua. Sip. Itu dong. Sare-tore mau tekos gini kau Ustaz. Iya. Belum bagus jaringannya Gerunda, belum bagus. Belum nampak namanya. Memang belum ada Gerunda Bang Sadli nih. Ya, tunggu dia. Bang Sadli monitor masih nggak Bang Sadli? Masih Iya, monitor Bang. nggak? Bang Zuma lagi setel jaringan dulu. Siap Bang. Tadi itu Bang Ardi kalau cerewet nggak jelas tuh di mute. Nggak bisa aku mute. Coba bisa nggak aku nge-mute siapa? Sadli, Aki Sadli, mohon izin. Bisa nggak aku nge-mute orang? Aku nggak bisa nge-mute soalnya. Lu cuma menaikkan dan menurunkan ya. Iya, di sini aku pas waktu ketik mute, di sini fitur ini akan segera tersedia bagi moderator tuh. Berarti belum. Harusnya bisa emang. Silakan mengisi waktu, silakan Bang Stanley. Nanti Gerunda sebentar ini. Ini Gurunda ini? semua. Monitor Gurunda? Udah ada. Ya, ada. Jadi Sip. Iya Gurunda. Oke. Silakan Bang Stanley dan mungkin Bang Stanley dulu ya, Bang Excelmo istirahat dulu ya, sabar ya, gantian ya. Ya, baik. Baik, terima kasih atas kerja samanya. Silakan Bang Stanley. Ya, saya pingin tanya dulu nih. Waalaikum. Saudara Stanley, saya pingin tanya nih. Anda kan Kristen, betul? Ya, betul. Kristen ya? Betul. Dari mana? Katolik ya? Bukan ya? Bukan dari Unitarian Tauhid. Oke. Anda mengimani 1 Timotius 6 nomor 16. Bisa dibacakan ini apa narasinya di ayat itu, Bang? Baik. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Dia di sini menurut saudara, apakah presiden, apakah malaikat, apakah nabi, rasul, atau ini dia yang dimaksud sini adalah pencipta langit dan bumi? Dia itu kalau menurut saya pernah baca ayat itu, Bang. Kalau itu menurut saya pandangan saya itu adalah Elohim, Bang. Elohim. Iya, Nah, bisa tidak Yesus sebagai dia di sini? Nggak bisa, Bang. Kalau dari konteks ayat itu nggak bisa. Nggak bisa. Berarti ketika dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, ini bukan Yesus kan? Ya, bukan. Ya, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, bukan Yesus kan? Ya, intinya ayat itu Bukan, bicara konteks itu adalah Yotevave atau Elohim. Berarti bukan Yesus. Berarti salah ketika orang menganggap Yesus itu Tuhan. Betul nggak? Ya, betul, Bang. Alhamdulillah. Karena Yesus diem dulu itu Bang takluk Song. maut. Bang Song diem dulu, gantian Yesus nanti setelah Bang Stanley ya Bang Song. Mohon izin ya. Oke. Silakan Bang Stanley sama Gurunda. Yesus terhampiri, Yesus mati, Yesus terlihat, manusia bisa melihat Yesus. Yesus tidak kekal, gugur dia. Oke, lanjut Saudara Stanley. Ya, ini ada yang mau ditanyakan, kebetulan dari tadi pantau-pantau cuman pas mumpung lagi kosong banyak, dari ini saya coba naik bertanya sama Bang Suma, Bang. Jadi gini, Bang.
Saya kan lagi mengkaji QS 19 gitu Bang ya. Iya, jadi gini, surah Maryam, betul. Surat Maryam. Jadi ternyata kan saya mendapati kalau memang dalam Quran ataupun dalam Injil itu memang Yesus mati kayak begitu. Hanya tinggal momentumnya. Kalau di Injil kan sudah terjadi di abad pertama. Kalau dalam Quran itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Betul, betul. Ya, itu yang saya lagi mengkaji. Cuman saya ada agak sedikit ada yang saya pertanyakan. Kebetulan dalam Quran Translate juga tidak ada tafsiran ya kan. Makanya saya tanya sebab Abang Suma punya pandangan tentang QS 19 ayat 1 itu Bang, yang kaf ayat bin Sa'd itu Bang, siapa tahu Bang punya bisa kasih ini, soalnya saya belum dapat referensi terjemahannya gitu Bang. Baik. Oke. Jadi Al-Qur'anul Karim surah Maryam ayat pertama itu diterangkan oleh Al-Qur'an bahwasanya tentang ayat mutasyabihat, ya, itu yang tahu artinya, maknanya hanya Allah. Tidak ada satu manusia pun, mau dia itu orang Arab asli atau orang yang bukan Arab tapi pakar bahasa Arab, tidak akan pernah bisa tahu takwil atau isi kandungan daripada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini tantangan kepada manusia untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Untuk membuktikan itu. Nah, kemudian Al-Quran memberikan tantangan dalam surah Ali Imran ayat 7 tentang ayat yang kita bahas ini, tentang surah Maryam. Apa yang Allah katakan di sana? Bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat ini tidak ada satu makhluk pun yang akan tahu dari takwil atau kandungan atau isi daripada ayat tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat berapa banyak pakar bahasa Arab yang hidup di dunia ini. Jangan yang pakar, orang-orang yang sesaman dengan Rasulullah, mereka adalah pakar puisi. Mereka penyair-penyair yang luar biasa. Mereka adalah sastra-sastra Arab yang sudah hebat luar biasa. Bahkan Arab terkenal dengan sastranya. Allah kemudian memberikan tantangan bahwa Al-Quran saya wahyukan dalam bahasa Arab, dalam bahasamu, huruf-huruf dalam bahasamu, huruf hijaiyah dalam bahasamu, tapi tentang ayatku yang disebut ayat mutasyabihat, tidak akan ada manusia, baik jin, malaikat atau apapun itu selain daripada aku, hanya aku yang tahu. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamah hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zawgum fayattabi'una ma tasyaba minhu tiga al-fitnah wa batiga'a ta'wili. Nah, lalu Allah mengatakan apa? Wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Tidak ada satupun yang bisa tahu kecuali hanya Allah. Nah, sekarang ini sudah 1400 tahun silam. Allah berfirman kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sekarang permasalahannya adalah, adakah di antara kita, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau apapun agamanya, atau pakar apapun dia, atau profesor dari segi keilmuan apapun, yang bisa kemudian memecahkan ini? Kahaya asa, padahal bahasa Arab, ejaan Arab. Adakah yang bisa membuktikan kebenaran Al-Quran? Kita semua. Bang boleh tanya nggak bang? Sabar. Kalau memang nggak bisa buat dimengerti, kenapa diturunkan? Kan sia-sia jadi. Untuk apa? Enggak. Ya Ini kan membodohi manusia. Ya kan? Enggak. Kan nggak jelas. Enggak. Yang dikatakan sabar. Sia-sia dong perbuatan. Abang diem dulu kalau udah tanya. Bang Sol, diem dulu kalau udah tanya. Diem didengarkan ya. Duduk yang tenang. Silakan Gurunda. Ini kan sudah jelas ayatnya, Bung. Allah mengatakan tidak ada yang tahu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu. Aku turunkan ayat ya mutasyabihat.
aku wahyukan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang aku turunkan kepada seluruh umat manusia ini, tidak ada yang tahu artinya, hanya saya. Bukan mengenai apa artinya, apa kandungannya, tapi mengenai tantangan Allah untuk membuktikan bahwa pernyataannya itu benar. Dengan apa? Dengan kita membuktikan tidak ada manusia yang tahu artinya sampai hari ini. Berarti betul ini adalah firman Allah, karena dia mengatakan ayat mutasyabihatku hanya aku yang tahu artinya. Nah sekarang kalau ada yang tahu artinya siapa? Tunjukkan orangnya. Ada nggak? Di antara miliaran manusia ada nggak yang tahu artinya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang Allah mengatakan hanya aku yang tahu. Tak akan ada yang tahu, hanya aku. Tapi ayat-ayat yang lain semua bisa tahu, semua bisa mengkaji. Tapi kalau ayat mutasyabihatku hanya aku yang tahu. Apa maksudnya? Ya aku untuk membuktikan bahwa ini adalah kalamku, ini adalah firmanku. Untuk membuktikan itu, maka tidak ada manusia pun yang tahu. Artinya ini benar-benar firman Tuhan, karena dia mengatakan hanya aku yang tahu, tidak ada yang lain. Nah, adakah yang tahu selain daripada Allah? Enggak ada. Berarti ini benar firman Tuhan. Demikian. Baik, silakan ditanggapi Bang Sandy. Iya, Bang. Silakan. Ya, saya memang ada dapat juga pandangan seperti itu, makanya saya memastikan juga bahwa apa yang saya dengar juga sama dengan yang diucapkan Bang Zuma gitu kan. Maksudnya kebetulan memang dari sekian banyak ayat Al-Qur'an memang Q19 ayat 1 memang yang, atau mungkin ada yang lain ya, itu salah satu yang memang tidak ada terjemahan. Makanya kita ya sebagai yang lagi mempelajari Al-Quran mungkin muncul pertanyaan seperti itu, Bang. Jadi saya akan mengkaji saya mencari konsepnya, pasalnya mencari perbedaan persamaannya dulu, terus saya melihat perbedaannya di mana. Karena kenapa saya melakukan hal seperti itu? Karena kan memang selama ini sebelumnya saya sampaikan bahwa saya di kekristenan juga kan dalam kondisi bertauhid juga kan. Cuman saya mengkaji ajaran-ajaran tauhid yang lebih update seperti itu, Bang. Makanya saya temukan seperti ini. Oh, saya harus pertanyakan sama Gurunda itu kayak begitu, Bang. Kurang lebihnya seperti itu. Luar biasa. Oke, saya tambahkan ya sebagai acuan pembelajaran untuk kita. Ketika Al-Quran mengatakan kahaya asa atau yasin alif lam mim, kata Allah, hanya aku yang tahu. Itu ayatku kuwahyukan bukan untuk kau tahu artinya, bukan untuk kamu ngerti maksudnya, bukan untuk kau paham kandungannya, tetapi agar kalian tahu. Ketika saya mengatakan hanya aku yang tahu, maka kalian harus memahami tidak akan ada yang tahu selain aku. Gak akan pernah bocor, gak ada yang tahu. Nah, ayat seperti ini apa kata Allah? Berikan saya ruang untuk menjelaskan sedikit ya teman. Jadi ketika kemudian Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengada-adakan data-data tentang ayat mutasyabihat ini, itu adalah orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Mereka kemudian mencari-cari takwil, mereka mencari-cari fitnah, mencari-cari kemudian hal-hal pembenaran terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Contoh saya katakan kepada saudara, pernahkah Anda membaca di dalam kitab Wahyu Alpha Omega? Di situ ada 2 huruf. Akulah A, akulah O. Apa arti A dan O? Adakah yang tahu? Gak ada yang tahu. Tetapi muncul pengetahuan kemudian A itu adalah Alpha, O itu adalah Omega. Nah sekarang permasalahannya, apa arti Alpha dan Omega dalam bahasa Yunani? Dalam tafsiran atau kajian atau eksegesis atau apapun itu, ada yang bisa menjelaskan? Tak ada, kecuali hanya berasumsi atau takwil buta. Apa takwil butanya? Mereka mengatakan bahwa Alpha dan Omega itu artinya awal dan akhir. Betulkah demikian? Benarkah Alpha dan Omega itu awal dan akhir? Ternyata tidak. Alpha itu adalah alfabet A, sementara Omega itu adalah huruf Ya dalam Yunani. Tapi kenapa kemudian diterjemahkan menjadi awal dan akhir, padahal bahasa Yunaninya awal dan akhir itu adalah arkekeitelos? Kenapa? Nah, ini cerminan bahwa huruf-huruf mutasyabihat itu tidak ada yang tahu kecuali sang penipu,
tukang fitnah, yang suka meramal, menghayal, berangan-angan dan seterusnya. Inilah yang terjadi terhadap A dan O. Diterjemahkan awal dan akhir. Padahal dalam bahasa dalam bahasa Yunani awal dan akhir itu adalah arke kai telos, bukan alfa dan omega. Demikian. Bang pernah belajar bahasa. Oke, Masya Allah. Tunggu dulu Bang Song. Bang Song, kita tunggu tanggapannya dari Bang Sandy dulu ya. Ini Bang Excelmu ini udah duluan kesini loh. Saya biar tahu juga. Abang tahu bahasa Yunani gak? Alfa itu abjad terawal, omega itu abjad terakhir. Abang harus belajar. Abang ngomong arke itu apa? Arke itu awal. Itu adalah arke itu adalah kata dari a alfa, ke, kai. Itu apa sih namanya? Abjad itu alfa dan omega. Alfa dan omega Ya, itu alfa artinya apa? Abjad kayak A B C D E F G H Ya I J. tahu, saya paham kalau itu. Saya ngerti alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Bahkan Anda yang nggak paham. Betul. Anda yang paham. Saya paham. Sekarang gini. Saya belajar juga bahasa koi. Iya, sekarang begini. Alfa itu artinya apa? Alfa artinya apa? Arke itu awal. Alfa artinya ya, apa? angka. Kalau arke saya tahu. Saya ngajarin Anda. Kalau alfa apa? Alfa angka A di awal. Ya apa itu artinya? Kayak Apa A B C artinya? D. Aja. Apa artinya? A artinya apa? A. Artinya ya, apa? Awal lah. Awal. A itu angka. Maksudnya huruf A. Inilah yang dikatakan huruf A. Aku angka. Bukan Bang, sorry. Ini huruf A, huruf. Huruf A, B, C, D, E itu Nah, abjad. apa artinya huruf A itu? Artinya huruf A itu apa? Ya huruf A. Artinya apa? Karena dia di awalan kan. Itu kan kalau di firman itu dikatakan aku yang awal dan yang akhir, seperti alfa dan omega. Itu beda. Itu maknanya beda. Dan akhir. Kalau berbicara mengenai awal, abang baca dulu. Gini nih, abang kalau cerita, ya kan mau nanyain tentang ayat-ayat orang lain, sedangkan ayat sendiri aja, wah lu nggak boleh ngerti ayatnya. Saya ciptakan ayat ini untuk nggak ngerti. Buat apa? Allah menciptakan ayat buat dibuang. Buat orang nggak ngerti, bikin orang bingung. Kan itu artinya jadinya. Itu artinya kan kepala Anda gepeng. Itu artinya gepeng kepala Anda. Bang, bukan. Kita jujur sekarang gini, aja. Sekarang gini. Saya cuma kasih tahu kamu. Gini, sekarang gini. Oke, karena Anda kayak gini kepala aja Anda nih. gepeng, gini. Dengarkan. Enggak, kita bahas. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Silakan. Ini membahas Al-Quran. Dengarkan. Kalau kepala Anda gepeng aja sendiri. Gini. Ketika Al-Quran berbicara mengenai harta warisan, pembagian harta warisan, include pengajarannya, sempurna ajarannya dan sangat teliti. Itu poin. Sekarang saya minta kitab Anda berbicara mengenai hukum pembagian warisan. Ada? Tunjukkan ke saya. Enggak, kita bahas yang Bapak bilang Yesus ulang tahun aja yang tunggu, ayat tadi aja. Tunggu dulu. Biarkan dulu penonton kita tepuk tangan tuh gitu. Jadi satu-satu dibahas. Saya belum selesai. Dengarkan. Jangan kalau dosen lagi menjelaskan, diam. Kasihan. Dengarkan. Jangan gila di sini. Ini komal saya. Jangan sampai saya tendang nanti. Jangan sampai saya tampar mulut Anda pakai sendal. Anda diam, oke? Diam dulu, Diam. Pemakan babi diam dulu ya, diam. Jadi ketika Anda mengatakan ayat-ayat mutasyabihat ini adalah tak ada gunanya dan seterusnya, itu bagi Anda yang kepalanya gepeng, tidak bagi kami. Al-Quran itu pengajarannya sudah sempurna tentang kaitannya hukum-hukum tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain. Al-Quran itu sudah sempurna. Nah, apakah kemudian kesempurnaan Al-Quran itu berkurang karena ada yang tidak diketahui terjemahannya? Tidak. Justru yang tidak diketahui terjemahannya ini tantangan kesempurnaan Al-Quran, bahwa ada ayat yang hanya Allah yang tahu artinya. Nah, kalau Anda bisa mengartikan itu, berarti Al-Quran gugur sebagai firman Allah. Tapi kalau Anda tidak mampu mengartikan itu, berarti benar ini adalah firman Allah.
Kok ketawa? Ya kan tantangannya begini, Peng. Tantangannya kan gini, Gepeng. Tantangannya gini, Gepeng, dengarkan. Tidak ada satupun manusia yang tahu takwil daripada ayat ini, kecuali hanya saya. Nah, kecuali hanya saya, kata Allah. Nah, sekarang kamu tunjukkan apa isi dari surah ayat mutasyabihat tadi. Kamu tahu? Saya berbuat contoh nih, saya berbuat sesuatu deh. Saya pergi ke WC. Tapi saya balik lagi, saya pergi ke WC, saya balik lagi. Ngapain saya? Saya nggak boker, saya nggak kencing, saya nggak mandi. Tapi bolak-balik WC aja. Cuma saya yang tahu itu buat apa. Cuma bolak-balik aja. Supaya Tuhanku berfirman dalam hadis. Disamakan ke WC. Begini, Peng. Dengarkan, Peng. Dengarkan saya, Peng. Ketika kitabmu itu dikatakan firman Tuhan tapi tidak ada bukti. Sekarang Al-Quran saya dikatakan oleh Tuhan saya, pembuktiannya bahwa kitab saya adalah firman-Nya. Ketika dia mengatakan hanya aku yang tahu, nggak ada yang bisa tahu, hanya aku. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak yang tahu tentang ayat mutasyabihat ini? Ya udah, nggak usah kasih tahu lah kalau dia. Ya nggak ada. Karena Tuhanku memang mengatakan tidak ada yang tahu. Maka pembuktiannya bahwa itu adalah firman pencipta langit dan bumi, benar-benar tidak ada yang tahu. Oke? Tuhan aja menciptakan segala sesuatu itu bermakna dan Tuhan berfirman dalam Astagfirullahaladzim. Ini maknanya sudah sangat luar biasa. Hanya aku yang tahu, Gepeng. Aduh, gimana sih? Dalam hati. Tuhan buktinya bahwa itu kaidah hikmahnya adalah, dengarkan. Kaidah hikmahnya adalah setinggi apapun pengetahuan umat manusia, ternyata ada pengetahuan yang dia tidak tahu. Apa itu? Pengetahuan Tuhan pencipta langit dan bumi. Inilah batasan manusia. Sehebat apapun ilmunya manusia itu, apapun titelnya, ada titik di mana dia tidak sampai kepada pengetahuan Tuhan. Apa itu? Contoh, Tuhan memberikan tantangan, wahai manusia, yang ini hanya aku yang tahu. Tidak akan ada yang bisa tahu. Nah, setinggi apapun ilmu, tidak ada yang tahu, hanya aku. Karena yang tahu itu hanya Tuhan. Hanya yang tahu itu hanya Tuhan. Kita pause ya. Tuhan aja bisa berbuat gini, apalagi kita manusia. Kita mau mengetahui Tuhan itu seperti apa, mau mengetahui Tuhan itu esensinya bagaimana, trinitasnya gimana. Mana nyampe otak lu? Enggak, gimana kita ngomong esensi Allah. Lu mau jelasin esensi Allah seperti apa? Lu aja ayat yang diturunin aja bisa suruh nggak ngerti. Lu mau mengerti tentang Allah yang tidak terbatas lagi, kan lucu jadinya kan. Dua standar di sini. Gini, Gepeng. Jangan dua standar, Bang. Dengarkan saya, Gepeng. Dengarkan saya. Sebelum saya tendang mulutmu, dengarkan ya. Saya paling tidak suka dan saya paling benci berdiskusi dengan orang yang bahlul. Dengarkan itu baik-baik. Kalau orang bahlul tapi tidak sombong, artinya dia masih bisa diwaraskan. Tapi kalau sudah bahlul, sombong lagi, itu yang paling saya tidak suka. Begini, Gepeng, Tuhanmu itu manusia. Sebagai manusia, Tuhan kau itu kalau tidak dalam 1 minggu, dia bisa kena usus buntu. Paham? Kalau dia bersendawa, bau yang keluar dari mulutnya Tuhan kau itu. Kalau Tuhanmu tidak pipis dalam seminggu, Tuhan kau itu kena apa dia? Prostat. Oke? Dia bisa kena kanker kemaluan, Tuhan kau itu. Dan kalau dia tidak cebok, Tuhan kau itu bau busuk. Itu Tuhanmu. Jadi tidak bisa kau setarakan Tuhan yang benar dengan Tuhan-Tuhanan yang kau sembah itu. Nggak bisa. Lantas kemudian kau jadikan akal ini tidak bisa membahas tentang Tuhan yang benar. Bukan akal yang tidak bisa membahas Tuhan yang benar. Tuhanmu yang tidak masuk akal. Paham? Paham sampai situ? Nah, sabar dulu. Gurumu ingin menjelaskan. Sabar. Sebelum kamu berasumsi dengan bodongmu itu, tunggu dulu, sabar. Nah, ketika Tuhan saya mengatakan pembuktian bahwa dirinya adalah Tuhan, ada pengetahuan yang sangat sepele. Sangat sepele. Apa itu? Sudah ditunjukkan datanya.
Ayatnya sudah nyata di depan manusia. Apa itu? Adanya huruf K, adanya huruf H, adanya huruf Ya, Ain, huruf So, dengan mat-matnya, dengan harakat-harakatnya. Bahasa Arab, bahasa sehari-hari orang Arab. Tapi apa kata Tuhanku? Sehebat apapun kalian, setinggi apapun sastra yang kalian punya, kalian tidak akan mengerti tentang ayatku yang ini. Hanya aku sendiri yang tahu. Bukti bahwa aku Tuhan. Padahal ini hanya sepele. Hanya sepele. Bahasamu kugunakan, ejaan abjad huruf-hurufmu yang kugunakan, kuberikan kepadamu. Kutantang kau sampai kiamat. Tidak akan ada di antara kalian sepintar apapun yang akan tahu arti daripada ayatku ini. Kalau ada, berarti dia juga Tuhan. Sekarang buktikan. Sudah 1400 tahun tidak ada yang bisa membuktikan itu. Ini tantangan. Ini tantangan. Nah, kalau orang bohong, orang bodong, orang gepeng kepalanya, itu tidak sampai ke otaknya tuh. Nggak sampai ke otaknya. Saya ingin tantang kamu, gepeng. Kalau Tuhan saya yang saya sembah itu Tuhan palsu, bukan Tuhan yang benar, tolong kamu jawab tantangan Tuhan saya ini. Silakan kau terjemahkan. Kahaya Asa. Terjemahkan. Silakan. Bang. Enggak usah bang. Lu aja, kamu aja mau Aku tidak butuh, Peng. Yang saya butuhkan. Saya bicara boleh? Iya, enggak. Saya tidak berikan kamu izin. Saya tidak mengizinkan kamu berbicara. Tidak. Saya aja untuk mengenal Allah aja nggak dengar, Peng, gepeng, tulisannya aja nggak bisa. Kamu mau mendefinisikan Allah itu seperti apa? Gepeng, kepala lancip, dengarkan. Ini batalkan dulu ketuhanan Tuhanku. Dengan kau menerjemahkan ayat ini, maka Tuhanku berhenti menjadi Tuhan. Silakan. Saya kasih kamu waktu 667 tahun. Oke. Silakan. Oke, nah, silakan. Saya jelasin ya. Anda aja jangan untuk dijelaskan. Tulisannya aja nggak mengerti. Peng. Oke, logikanya seperti itu aja. Jangan dual standar. Kita jujur terhadap diri kamu. Semua di sini jujur terhadap dirinya sendiri. Kepala lancip, mengenal tulisannya aja nggak ngerti. Host, apalagi mau mengenal Tuhan sendiri. Turunkan orang gepeng bahlul dongo tolol seperti itu. Udah tenang aja. Dari tadi aku udah sekali klik. Kau masuk ke toilet, lalu kamu ambil air 1 sendok, cebok, lalu tidur. Tantangan Tuhan saya itu bukan mengatakan huruf-huruf ini aja kamu tidak mengerti, apalagi aku yang datang menjadi manusia. Pasti kalian tidak ngerti. Tuyul, bukan itu poinnya, kampret. Poinnya ini adalah tantangan kepada manusia. Ayo manusia, ciptakan semua yang kau bisa ciptakan. Tapi ingat, pengetahuanmu itu terbatas. Maksudnya, kalau aku Tuhan mengunci pengetahuanmu, jangankan hal yang dahsyat tentang huruf-hurufku aja. Kalau aku mengatakan aku kunci, hanya aku yang tahu, maka tidak ada manusia di atas muka bumi yang bisa tahu. Bukti bahwa aku maha kuasa. Bukti bahwa aku maha berkehendak. Aku berkehendak, huruf-huruf ini hanya aku yang tahu. Aku berkehendak, tidak ada satu manusia pun yang bisa mentakwilkan daripada ayatku yang ini. Nah, aku serahkan semuanya. Silakan Al-Quranku kalian obok-obok, terjemahkan sekuat kalian. Silakan Anda mendefinisikan sepengetahuan kalian. Tapi ingat, saya sudah bersumpah, hanya aku yang tahu, tidak ada yang lain. Baca di dalam ayat yang kusampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 7. Hanya aku yang tahu, tidak ada satupun manusia yang tahu. Maka sekarang permasalahannya adalah, mari kita batalkan. Ini adalah bukan firman Tuhan. Batalkan Al-Quran dengan kita temukan terjemahan daripada ayat mutasyabihat ini. Suma, ya, Tuhan yang kau sembah itu pendusta. Kok bisa, Bang? Ya, dia mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 7 bahwa ayat mutasyabihat semisal yang ada di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 1, di situ ada kahaya asa. Ya kenapa, Bang? Dia mengatakan hanya dia yang tahu. Tapi aku juga tahu semua. Oh yes. Masa sih? Ya. Apa arti daripada kahaya asa itu? Itu artinya adalah beli ayam paha atas gorengan yang enak dimakan dengan minyak bimoli.
Oh itu artinya bang. Yes. Ilmu apa yang Anda pakai? Nama ilmunya adalah si botak nyisir, tuyul. Gak bisa, gak akan ada yang pernah yang tahu. Gak ada akan manusia sehebat apapun yang tahu ayat ini. Kalau ada yang mengatakan artinya adalah ini, kau akan ditanya bagaimana makhraj, bagaimana kemudian nahwu Arabnya, bagaimana i'rabnya, bagaimana ilmu balaganya, bagaimana bisa Anda tahu apa tafsiran yang Anda gunakan, kaidah ilmu apa yang Anda pakai. Gak akan pernah bisa lolos. Ini sudah diuji puluhan ilmu untuk mengkaji, tapi nggak ada manusia yang bisa tahu artinya. Bukti bahwa Al-Quran ini berasal dari pencipta langit dan bumi. Nah tadi ada ada ucapan dari si Gepeng tadi mengatakan begini. Bagaimana kamu bisa tahu tentang Tuhan kami? Sedangkan huruf-huruf aja kalian tidak bisa pecahkan. Apalagi Tuhan kami yang mati menjadi mayat. Oh mama. Jadi itu nggak cocok disandingkan dengan ini, Gepeng. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Tuhanmu itu manusia, namanya Yesus. Dia disunat, dia netek. Bayangkan kalau Tuhanmu tidak dikasih netek sama ibunya, apa yang terjadi dengan Tuhanmu? Apa? Kok bisa bayangkan itu? Kalau Tuhanmu sampai nggak dikasih netek sama ibunya, Tuhanmu kayak mana dia? Kena busung lapar kah? Atau apa yang akan terjadi dengan Tuhanmu? Oke, lanjut teman, silakan saya lanjutkan makanan saya. Oke, Dinda Ardi dilanjut di monitor. Kopi ganti senggol kiri kanan maju terus. Gurunda ini ada sama Bang Stanley ini belum selesai Gurunda. Gimana Gurunda? Lanjutkan Gurunda. Jadi terima kasih banyak untuk apa namanya. Kalau izin sambil makan ya, silakan. Oh, Gurunda makan dulu. Oh ya, siap Gurunda. Baik ya, Bang Stanley, Gurunda izin makan dulu ya, Bang Stanley. Siap. Jadi terima kasih juga untuk apa namanya paparannya tadi. Kebetulan saya juga masih sementara juga on progress mengkaji Al-Quran. Saya juga kebetulan dari Kristen yang masih menjalankan tauhid sesuai dengan ajaran Yeshua Hamasia kan. Saya mempelajari juga beberapa Taurat untuk apa namanya komparasi dengan Injil. Kebetulan saat ini lagi mengkaji juga tauhid yang diajarkan Al-Quran. Makanya tadi ada sedikit mendapat apa namanya tantangan di situ di QS 19 ayat 1 itu karena memang tidak ada tafsiran sama sekali untuk ayat itu. Makanya tapi paparannya Gurunda sesuai dengan apa yang saya dengar juga dari ustaz-ustaz yang lain kan, cuman kan butuh referensi tambahan seperti itu Bang. Bang Stanley kira-kira sudah tahu belum bahwasanya Bible Anda itu bukan firman Tuhan, itu sudah tahu belum ya? Kalau Bible ini kan Bang, dia kalau untuk Abang dari secara ini ya, secara detail itu kalau kita bicara PB itu dari yang tertua kitab Markus, terus disusul Matius, Lukas itu memang dari Bible United Bible Society itu tidak pernah menjelaskan siapa penulisnya Bang. Terus dari tiga Injil sinoptik yang kita baca itu plus Injil Yohanes itu hanya 20%, paling tinggi 25% perkataan Yesus kalau kita lihat merah-merah di Alkitab Sablé. Itu memaksakan. Tapi pertanyaan saya, Abang nyadar nggak bahwasanya di Bible itu bukan firman Tuhan gitu loh? Sadar nggak, Abang? Kalau saya sih melihat yang disebut dengan firman Tuhan adalah perkataan Yesus Kristus yang tadi saya bilang kurang lebih 25% itu, Bang. Enggak gini, kalau memang firman Tuhan kan artinya kan firman perkataan dari Tuhan kan gitu, bener nggak? Abang meyakini nggak bahwasanya perkataan dari Tuhan itu nggak mungkin salah? Meyakini nggak? Yakin, saya yakin. Oke. Kalau memang kita mau diusut ya, Bible yang ada di tangan Anda itu terjemahan dari mana kalau Abang tahu? Kalau yang kita baca, saya kebetulan punya beberapa Bible, tapi kalau untuk jadi barometer sehari-hari biasanya dari LAI, Bang. Ya, LAI itu dari mana ngambilnya? Silakan. Kalau LAI itu kan dari dia terjemahan dari Amerika yang United Bible apa? Nah, United Bible Society itu ngambil dari mana?
Dia dari terjemahan Aramaiknya ini Aramaik Yunaninya. Bukan Bang. Itu ngambilnya dari TR, Textus Receptus dan juga Novum Testamentum. Itu adanya abad ke-16. Tahun 1516 itu penulisnya adalah salah satunya ada Erasmus. Ya Bang. Nah, jadi sebelumnya itu coba Abang pernah nggak ngecek bahwasanya ini kan mumpung Gurunda lagi istirahat ya. Jadi Abang pernah nggak ngecek bahwasanya di Bible Anda di Markus 16 ayat 9 sampai 20-nya itu nggak ada. Pernah nggak ngecek? Kalau untuk itu belum sih Bang, belum saya cek. Oke, saya bantu cek ya. Ya. Oke, mungkin bisa digedein host sebentar host. Kalau nggak bisa digedein saya kecilin diri saya sendiri nanti. Hostnya nih tidur ini. Host. Wah. Host. Cukup. Host, gedein gue dong. Host. Aduh, nah gini aja lah, gue buka. Mungkin Bang Sandy bisa ngelihat ya. Oke, hostnya tidur. Oke, Bang Sandy mungkin bisa lihat di sini, bisa nggak? Host, aduh kecil banget kali. Oke, di Markus 16 ini Bang, 19 di Bible sampai 20. Bang Senli. Markus berapa? Markus berapa? Abang punya Markus 16 ayat 9 sampai 20. 16 ayat 9 sampai 20 ya. 16 sampai 20. Nah, oke. Ada nggak di Bible Anda? Ada nggak? Nanti saya cek bang. Kebetulan saya lagi nggak pegang Bible soalnya. Ini saya bantu cek ini loh, Markus 16 di sini. Ya. Nah ini loh. Nah yang saya blok biru ini adalah ayat 9 sampai dengan 20. Ya. Gitu ya. Oke? Ya. Clear ya? Oke. Nah, ternyata setelah kita cek jauh mundur ke abad keempat di Codex Sinaiticus, Markus 16 hanya sampai ayat ke-8. Nah, ayat 9 sampai 20-nya dari mana kira-kira, Bang? Ya, itu berarti narasi penulis, Bang. Nah, narasi tambah. Ya kan? Nah, ada 9 sampai 20-nya nggak ada. Ini satu Bang. Oke, saya akan tunjukkan ini lagi. Di sini Markus 15. Ini yang biru-biru ini kelihatan nggak Bang? Ayat berapa? Yang biru ini? 27, ayat 27. Kelihatan nggak? Ya. Kalau salah 27 berapa Bang ini? Bang. Iya. Setelah 27 berapa ini? 27, 29. 29. Ah, 28-nya kemana? Wah, itu iya, 28-nya kemana? Nah, oke. Ini ya, saya bisa tunjukkan lagi ya. Saya bisa tunjukkan lagi bahwasanya Bible Anda itu nggak kompromi gitu loh. Ya, dengerin ya. Di sini saya bisa tunjukkan banyak sekali Bang. Ini di sini adalah Septuaginta, Brenton Septuaginta Translation. Ini Septuaginta, tahu kan Abang kan? Bang tahu. Yang dari tanah yang ditranslate ke bahasa Yunani itu kan? Cerdas. Oke. Di Septuaginta, di Judges 1, Hakim-Hakim 1 ya, ayat ke-18
di sini ini narasinya gini, but Judas did not inherit Gaza nor her coast. Artinya Yudah tidak merebut Gaza dan daerah pantainya. Oke ya, diingat-ingat ya Bang ya. Suara saya putus-putus ya Bang Stanley. Ngelek-ngelek tadi Bang, ada terkadang muncul merah itu signalnya. Oke, sekarang masih aman? Sekarang aman. Sudah aman? Oke ya. Ini di sini Yudah tidak merebut Gaza. Oke? Di Septuagint saya bisa tunjukkan. Septuagint ya, Brenton Septuagint Translation. Kalau Anda tanya, ini udah gede kan? Kita cek di Septuagintanya. Oke ya, di sini Abang. Nah, ini loh. Kai ok ek le rono mesen Yudas ten Gaza. Oke? Dan Yudah tidak merebut Gaza. Yudah tidak merebut Gaza. Oke? Oke. Sekarang kita cek di Abang tahu pernah dengar Mesoretic ya? Mesoretic text ya. Pernah ya? Pernah. Oke, kita cek di Mesoretic text sekarang, Bang. Di Mesoretic text kita cek Hakim-Hakim Judges 1 ayat 18. Ayat 18. Teman-teman juga bisa buka kok, tenang aja. thekingsbible.com ya, .com teman-teman ya, thekingsbible.com. Mesorah. Also Yudah mertuk Gaza with the coast thereof. Yudah merebut Gaza. Nah, pertanyaan saya, Bang. Ini kan kitab suci, ya kan? Yang benar itu yang mana? Apakah Yudah merebut Gaza atau Yudah tidak merebut Gaza? Yang benar yang mana? Yang di Mesoretic text Yudah merebut Gaza. Yang di Septuagint Yudah tidak merebut Gaza. Nah, yang benar yang mana? Kalau saya pribadi Bang, saya kalau untuk kanonik dari Septuaginta itu, kalau kita mau cari kebenaran, saya lebih banyak mereferensikan dari tanah asli Bang. Tanahnya Yahudi kebetulan saya punya, jadi saya biasa cari referensi untuk kebenaran, karena itu kan sudah ini ya, Septuaginta itu kan sudah melalui proses kanonik Bang, jadi otomatis sudah ada banyak. Ya memang gitu, Bang. Memang betul. Inilah yang dipakai orang-orang Kristen. Kadang ada yang kadang mereka menggunakan Mesorah, kadang mereka menggunakan Septuagint gitu loh. Ya, dan saya bisa menunjukkan kebohongan LAI, Bang. Abang percaya nggak kalau LAI itu bohong? Saya bukan bilang bola ini, tapi lebih ke arah banyak perubahan diksi-diksi yang perubahan maknanya luar biasa gitu Bang. Bukan, maksudnya di sini LAI itu bohong gitu loh. Sampai-sampai dirubah gitu loh. Abang tahu nggak itu? Bahkan sebetulnya Bang ya, dari Kodeks Vatikanus, penulis Kodeks Vatikanus itu sudah menulis bahwasanya jangan dirubah gitu loh. Abang tahu nggak informasi itu? Belum tahu? Belum saya kaji sampai ke situ Bang. Belum saya sampai teks yang itu Bang. Oke, kita kesini dulu ya Bang ya, kita kesini dulu. Ini di sejarah.sabda.org. Ini adalah dari Yayasan Lembaga Sabda, ini ya, YLSA ya. YLSA di bawah LAI ya. Sama dengan ini alkitab.sabda.org ya, sama, ini Alkitab Sabda. Lah ini sejarahnya, sejarah.sabda.org. Teman-teman bisa silahkan ya di ya. Oke. Sekarang kita cek mulai dari Perjanjian Lama, Bang. Abang tahu nggak penulisnya Hakim-Hakim ini siapa, Bang? Kita cek ya. Hakim-Hakim penulisnya siapa, Bang? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Oke ya, satu tidak diketahui. Baik, kita ke Kitab Rut, Bang. Kitab Rut penulisnya siapa, Bang? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Oke, kita ke Kitab 1 Samuel. Siapa penulisnya, Bang? Tidak diketahui.
tidak diketahui lagi. Kita ke 2 Samuel. Penulisnya tidak dikenal. Saya percepat ya Bang. Kita ke kitab Ayub. Ayub penulisnya siapa? Tidak dikenal. Kita ke perjanjian baru Bang. Kita ke kitab Ibrani. Ibrani perjanjian baru Ibrani. Ya. Siapakah penulisnya? Ya, tidak diketahui. Tidak diketahui, tidak disebutkan. Luar biasa ya ini Bible ini ya. Yang katanya firman Tuhan, firman dari Tuhan, penulisnya saja tidak diketahui. Pertanyaan saya, bagaimana ini bisa dibilang kitab suci sementara transmisinya nggak jelas? Tahu ya transmisi ya maksud saya ya? Ya, transmisinya nggak jelas gitu loh. Oke, saya bisa buktikan Bang, sebentar. Atau mungkin Gurunda sudah siap? Gurunda, monitor? Oh, belum ya? Oke, kita cek di sini Bang sekarang. Ini di Vatikanus ya. Di Codex Vatikanus itu ada penulisnya bicara gini nih. Taruh dulu ya, teman-teman. Oke, ini memang saya ambil dari wiki. Tetapi, tunggu dulu. Codex Vatikanus memang dari Wikipedia, tetapi di Wikipedia ini dia menyertakan data primer. Ini data primernya. Ya, ini data primer. Kita nanti akan lari ke data primer, teman-teman. Oke. Nah, ini Codex Vatikanus, Bang. Di Codex Vatikanus penulisnya ya, itu menulis gini nih. Di samping on page 1512 di Codex Vatikanus, next to Hebrews, Ibrani 1.3, the text contains berisi. Oke, tunggu ya. Meskipun ini Wikipedia ya, sabar ya. Nanti saya akan tunjukkan data primernya. Ini sekunder memang. Oke. Berisi marginal note. Marginal note-nya gimana? Ini. Ama testate kai kake apeston palayon me metatoye, kan gitu kan? Ya kan? Oke, kita cek sekarang di original text-nya, Bang. Yakni Codex Vatikanus, kan gitu. Mana ya kodeksnya? Ini Codex Bible, Codex Vatikanus. Tadi dia bilang gimana tadi? Di samping pada halaman 1512 ya. Pada halaman 1512 di samping Ibrani, setelah Ibrani 1.3. Halaman 1512. Kita cek sekarang. Ini ya, Vatikanus manuskrip digital Vatikanus Library, digital Vatikanus Library.it. Nah, ini ya, resmi ini teman-teman ya. Oke. Kita cek halaman 1512 di sini. Nah, ini 1512. Ada catatan pinggirnya, kita baca teman-teman. Catat. Oh iyalah ini kan kodeksnya. Lah ini catatan pinggirnya nih. Nah, apa bacanya? Oke ya. Ama testate kai kake peston palayon me metatoye. Tuh. Artinya apa Bang kira-kira Bang? Artinya adalah bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah. Tuh. Gimana Bang menurut Abang? Ya, itu yang nanti saya kaji lagi literasi-literasi itu, Bang. Ya, banyak sekali ya sebetulnya ya. Jadi sejak tahun 1209 ini si penulis Codex Vatikanus yang katanya dari abad kelima ini, dia menuliskan bahwasanya kitab ini sudah dirubah-rubah. Gitu loh. Oke ya. Mungkin Gurunda sudah siap, Bunda Rahma atau Ustadz Sugi, Pak D. Woi, Gurunda, udah tidur semua ini. Oke lah, saya lanjut. Oke ya. Dan di sini saya akan sambil nunggu Gurunda, teman-teman. Kita cek di sini kontradiksi Bible ya, kontradiksi Bible. Di sini kita cek 2 Samuel 17:25 dan juga ini di Bible Anda nih, Bang. Dan 1 Tawarik. Oke, kita baca Bang di 1 Tawarik ya Bang ya, 2:17. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Kita cek di sini di bahasa aslinya.
Apakah betul orang Ismail? Oh iya betul nih, Ismail, gitu ya, Bang. Ismail, berarti orang Ismail. Kita cek di 2 Samuel, Bang. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra atau Yeter, seorang Ismail. Nah, di sini kan Ismail. Aslinya. Apakah betul Ismail? Coba Bang, ini bacanya apa Bang? Ini kan Ismail. Nah, ini bacanya apa Bang? Israel ini Bang. Tuh Israel, ya kan? Ya. Nah, kenapa dirubah Bang? Coba, ini kan Israel harusnya. Kenapa dirubah ke Ismail? Ayo. Jadi memang kalau untuk literasi entah dari Injil sampai ke PL bahkan Septuaginta sampai ke Tanakh, memang saya ada agak banyak kritis juga di situ Bang, untuk ada banyak perubahan-perubahan diksi yang pengaruhnya besar ke perubahan makna. Kalau Abang teliti juga itu contoh Bang, Abang teliti di Kejadian 1 Bang. Di Kejadian 1 Kejadian 1 ayat berapa? Di Alkitab Sabda atau di mana? Di Sefaria? Di tanah ada tanah online enggak Bang, yang tanah yang versi yang tanah ada. Saya punya tenang aja ya, tanah ya. Oke, saya punya Bang, ini tanah kan. Abang coba kalau Abang di tanah kan, di tanah yang di Torah kan, tanah di bagian ini kan tanah Bang, ya ini kan tanah. Oke, kita cek ya di tanah, di ayat berapa Bang? Di Kejadian, di kitab Kejadiannya. Genesis berapa? Itu pas pada saat penciptaan yang ada diksi, kalau tidak salah diksi roh Allah melayang-layang, itu ada di versinya LAI. Oh 1-2 itu 1-2. Ini kan? Ini kan? The earth being unformed and void with darkness over the surface of the deep, and a wind from God sweeping over the water. Ini kan? Ini kan roh Allah. Ini kan kalau di Bible Anda kan diterjemahkan roh Allah melayang-layang di atas air kan gitu kan? Ya. Nah, kalau ini enggak, ini angin ini. Ya, makanya saya bilang angin dari Tuhan. Ya. Kalau di sini teman-teman, betul, saya setuju Bang. Ini ya, saya tunjukkan biar teman-teman nggak apa. Nah ini teman-teman ya. Nah ini bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera air, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini roh Allah teman-teman. Wih, ngeri kan? Di Bible roh Allah. Ternyata kita cek ya di tanah apa? Wind from God sweeping over the water. Ini wind ini loh, angin ini. Aduh, menuliskan tidak ada sama sekali menuliskan diksi Holy Spirit atau apa, tidak ada sama sekali di situ kan? Iya, nggak ada. Bukan Holy Spirit. Makanya saya kritisnya di situ Bang. Maksudnya saya bukannya mau cari kesalahannya Alkitab saya, enggak. Cuma kan gini, kita belajar memang kan harus punya harus juga Abang bilang tadi. Nggak usah sungkan. Harus ada apa namanya? Harus ada transmisinya ya, kayak gitu Bang. Jadi di saat saya mengkaji Injil yang memang jelas itu Markus itu kan ada 9 kemungkinan penulisnya itu salah satunya siapa belum dijelaskan kan, ada 9 kemungkinan. Nah kalau kita tarik lagi ke tanah, ke PL Perjanjian Lama itu kan sudah melalui proses dari Septuaginta sudah melalui proses kanonik. Kanonik ini yang menjadi pertanyaan karena sudah mendukung salah satu doktrin pastinya, karena kanonik dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Nah karena itu berbeda pandangan dengan pandangan saya. Kan saya punya pandangan bahwa Yeshua HaMashiach is messenger of God. Jadi dia itu hanya utusan Allah, bukan Allah. Jadi itu yang terkadang kalau kita cari pembenaran nubuatan, kalau kita bersumber dari Perjanjian Lama, diksi tadi hanya berbeda satu kata Bang. Tetapi itu kalau perubahan maknanya luar biasa. Di saat orang menerjemahkan roh Allah yang akhirnya mendukung doktrin entitasnya roh dalam konsep denominasi tertentu seperti itu Bang.
Iya, kayak begitu. Jadi kalau makanya saya kan apa namanya, ya itu tadi kritis juga. Jadi sebenarnya kalau di sehari-harinya memang saya teliti terus, maksudnya apa namanya beberapa poin yang kebetulan tadi Bang jelaskan saya lewatkan karena memang tidak ada pengaruh ke poin-poin doktrin kan. Tapi kalau yang berhubungan dengan doktrin saya agak teliti di situ karena seakan-akan Bible ini sudah mengarahkan kita untuk berasumsi untuk ada salah Bang, satu doktrin. ada. Saya buka ya di doktrin ya, poin-poin di doktrin ya. Saya buka ya nih. Nih ada Bang. Abang mungkin udah apa belum ya kalau lihat ini ya. Nih ya, bentar ya. Ini doktrin nih, doktrin banget ini. Coba cek sekarang. Abang pernah nggak baca ini? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pernah baca nggak ini? Pernah. Ah, coba ini doktrin nggak? Oh itu doktrin banget Bang. Doktrin banget. Coba kita baca sekarang Bang. Coba ya, kita baca catatan dari Bible ini sendiri, bukan dari orang Islam, tapi dari Bible ini sendiri. Catatannya gimana? Coba kita baca Bang. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman Bang, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti apa ini Bang? Itu tidak, kurang jelas itu. Abang bacakan agak ini bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli Bang. Bayangin coba. Ini doktrin banget ini. Ini catatan pinggir dimasukkan ke dalam ayat. Kira-kira masuk akal nggak? Saya bisa tunjukkan catatan pinggirnya teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman katanya Ardiansa nggak paham ya, oke nih. Saya bisa tunjukkan di mana catatan pinggirnya. Ini namanya Johannine Koma. Kita boleh membuka data sekunder, tetapi ketika data sekunder tersebut menyertakan data primer, kita bisa terima. Tapi kalau nggak menyertakan data primer, kita nggak boleh terima ya teman-teman. Kita cek apakah Ardiansa membawakan data sekunder ini tidak menyertakan data primer. Kita cek ke sebelah kanan. Nah ini data primernya. Ini loh catatan pinggirnya ini loh. Nah ini namanya Johannine Koma. Nah ini dari catatan pinggir kemudian digeret masuk ke dalam ayat gitu loh. Tuh 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Gimana coba? Abad keberapa ini Bang? Coba Bang, baca Bang. 14. Abad ke-14, abad ke-15. Lu jauh banget ini. Ya. Jadi 1500 1600 kan? Iya. Jadi kalau saya loh Bang, untuk hal-hal yang baru atau hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran ya pasti saya akan terima dan saya akan kaji lebih dalam gitu Bang, karena memang saya salah satu orang yang anti dengan doktrin yang kita bahas tadi di Konsili Nikea tahun 382 itu Bang. Makanya saya agak ini saya kan betul. Tadi sebelum kesini saya ada habis berdebat sama salah satu romo begitu Bang. Jadi kita bahas menyangkut doktrin. Siapa namanya? Saya belum bahas, saya belum sebutkan di sini ada salah satu romo di Nusa Tenggara Timur sana Bang. Jadi gitu. gini Bang, jadi gini Bang, mudah-mudahan juga dari pengikut konsep itu ada di sini. Saya mau sedikit jelaskan juga Bang, numpang juga Bang ya. Yeah. Gini silakan. Jadi gini, sopan banget Anda ya, Masya Allah. Lanjut. Jadi gini Bang. Silakan Bang. Kita dipaksa untuk menyembah konsep yang berdasarkan asumsi. Itu makanya tanpa melarang mereka punya keyakinan, tetapi di saat seperti saya yang mulai mengkaji tentang ketauhidan yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach dianggap bidat oleh mayoritas yang sudah menjalankan doktrin sesuai dengan konsili-konsili itu Bang, seperti itu. Makanya terkadang di saat saya muncul di di komal-komal seperti ini, saya pengen ingin speak up seperti itu. Contoh kayak konsep
Tritunggal. Sebenarnya bagus kalau ada sesama ini ya, sesama Kristen yang Tritunggal gitu. Jadi kita bisa saling saling sharing gitu kan. Kalau pandangan saya Tritunggal tuh begini, Bang. Tritunggal itu kan malah mengecilkan Maha Besar Allah itu dipersempit ke konsep Tritunggal itu seperti itu, karena satu hakikat dengan 3 entitas pribadi itu kalau kita kaji lebih dalam, kita akan titik temu di mana kita akan bingung bersama gitu. Kita akan bingung bersama itu seperti ini, di situ kan menyatakan bahwa ada 3 pribadi Allah. Yang satu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Nah, kekristenan ini menyatakan bahwa konsep kelahiran dari Kristen itu adalah bentuknya roh. Kalau kita kembali ke kejadian 1 yang mana Allah menciptakan manusia sesuai dengan rupanya, otomatis itu rupa itu kan punya wujud, berarti itu dia adalah zat. Nah, zatnya Bapa dan juga Anak ini, dan juga satu entitas yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini juga punya anak-anak juga, Bang. Ada namanya buah-buah roh itu, Bang. Itu ada dalam kitab Galatia. Nah, kita dipaksa untuk mengkaji setiap dari 3 pribadi tadi. Kita dipaksa dari konsep Trinitas ini untuk mengkaji pribadi dari masing-masing ini seperti itu. Jadi saya pengennya bertanya sama pakar-pakar Trinitas kalau seandainya mereka muncul di sini, yaitu tadi, Bang. Maksudnya jika Parakletos yang disebut dengan Roh Kudus itu adalah satu-satunya Allah dari sekian banyak roh Allah yang ada dalam Bible, terus roh Allah yang lain itu statusnya apa dalam konsep ketuhanan Trinitas, begitu, Bang? Betul. Jadi kan Parakletos itu kan roh penolong, itu yang dijanjikan oleh Yesus Kristus akan mengganti kan. Nah, jika roh penolong yang namanya Parakletos itu diangkat menjadi ilahi atau salah satu sosok ilahi, terus bagaimana dengan sekian banyak konsep roh yang ada dalam Alkitab? Saya coba boleh kasih satu contoh, Bang. Ya, ini PR buat Trinitas sebenarnya nih, Bang. Saya coba bukakan datanya, Bang. Saya pakai open cam sebentar, Bang, ya. Iya. Kita sapa dulu ya, Bang Haryanto nih, dari Kristen atau dari Islam, Haryanto? Gurunda Zuma sudah monitor, Gurunda? Atau gimana? Gurunda Zuma? Oke, Satsugi monitor? Bunda Rahma monitor? Gue ditinggal sendirian loh. Teman-teman, 4.000 gue ditinggal sendirian nih. Waduh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Iya, Bang Zuma nggak ada ya, nggak tahu. Masih makan Bang Zuma. Oke, kita cek ya di sini inspirasi kehidupan Kristen Islam. Iya, Bang Ardi. Iya. Kristen atau Islam, Bang? Waalaikumsalam. Islam ya. Bang Stanley, ini yang Mas ADP. Ya. Oh, iya. Tunggu, satu-satu ya. Gimana inspirasi? Oh, sudah. Inspirasi kehidupan. Bang Stanley. Aduh. Bang Stanley sudah kelar? Belum kelar. Gimana? Lanjut, Bang dulu. Belum. Biarin aja dulu. Nah, itu bisa boleh aja. Hostnya tidur nggak ini? Host? Ya, saya boleh dibukakan datanya sebentar, Bang? Ada. Iya, nggak bisa gedein soalnya. Hostnya ini tidur ini kayaknya host. Teman-teman jangan ditinggal ya. Saya sendirian lo di sini. Teman-teman saya tidur semua. Tatsugi tidur, Bunda Rahmat tidur, Gurunda semua makan, hostnya nggak tahu kemana. Waduh. Jadi di sini itu kan sebenarnya dalilnya saya sudah mengutip beberapa. Jadi dalil di sini kan saya sudah mengutip beberapa ayat yang menyiratkan kehadiran roh itu. Ada sekian banyak roh yang apakah mereka itu mereka itu anak buahnya Roh Kudus atau gimana lah kalau bahasa pasarnya gitu, Bang. Karena yang dianggap Allah ini kan cuma Parakletos. Nah, roh Allah itu bukan cuma Parakletos, ada sekian banyak. Makanya saya bilang ini konsep Trinitas mempersempit Maha Besar Allah itu sendiri, dibatasi seperti itu, Bang. Dibatasi sebatas Parakletos kayak begitu. Makanya di saat
orang yang bertauhid, anak SD pun saat dia sudah bisa pakai logika, kita tanyakan bagaimana konsep keilahiannya, dia bisa langsung menjawab. Tapi kalau kita sharing sama Trinitas, mentok-mentoknya pasti tanya pendeta dulu, pasti begitu Bang, karena memang sangat rumit ini. Jadi biasanya kalau kita mau jelaskan Trinitas ini, ya itu butuh bodrex dua strip gitu. Makanya ini saya mau buka data yang mana saya pertanyakan sebenarnya. Tadi saya sempat tahu masih ada Trinitas, tadi saya mau tanyakan ini roh-roh yang saya tuliskan ini dia masuk dalam entitas apa dia dalam keilahian itu, karena ada banyak sekali roh di luar Roh Kudus yang disebut dengan Parakletos itu Bang. Mana teman-temannya nih? Ya, Bang Ardi. Iya, Bang Hos. Ya. Aduh. Bang, dari Bang Zuma kita akhiri dulu aja untuk live kita malam ini Bang ya. Oke, siap. Oke Bang, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.